kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sana bersama dengan keluarganya Diani Sampit serta pengawalnya sepasang pendekar dari Nusa Burung beristirahat di sebuah hutan kecil tak jauh dari perbatasan Galuh. Dan Raden Setakeling, Sariti serta Raden Sakapal Waguna juga menyertai rombongan kecil tersebut. Ada apakah Bibi? Mengapa Bibi menangis? Oh, tidak apa-apa. Ada apakah kau menangis, Sampit? Tidak, tuanku. Saya tidak apa-apa. Saya hanya teringat pada Anting Wulan, putri hamba. Anak itu memiliki kepandaian yang tinggi. Dia bukan wanita lemah. Percayalah, dia akan mampu menjaga dirinya. Kanda? Kanda? Sebentar, Dinda. Bukankah kau putri dari pengemis tongkat merah? Benar, tuanku. Kakek Pungkur adalah guru hamba. Nama hamba Sariti. Kau tolonglah jaga sementara Diani Sampit. Wanita itu tengah gelisah memikirkan putrinya. Anting Wulan adalah sahabat hamba, tuanku. Bagus. Jika begitu, kau jagalah ibundanya. Aku akan menjenguk istriku. Ada apa, Dinda Kanti? Kau memanggilku? Kanda Prabu? Iya, Dinda. Mulai saat ini, sejak siang tadi, kekuasaan telah hilang dari tangan Kanda. Agaknya Dewata telah menggariskan demikian, Dinda. Tapi Kanda akan mencoba untuk membalaskan pengkhianatan ini. Pengkhianatan dari Adisora. Janganlah Dinda menjadi kecewa dan bersedih atas peristiwa ini. Dinda tidak bersedih ataupun kecewa, Kanda. Tidak, sama sekali tidak. Dinda hanya mau mengingatkan Kanda bahwa mulai saat ini sudah tidak ada lagi kekuasaan di tangan Kanda. Iya. Kanda mengerti itu. Kanda tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk melindungi seseorang, untuk menghidupi seseorang. Ya, Kanda pun telah mengerti, Dinda. Karena Kanda tak lagi sempat untuk membawa harta pusaka kerajaan. Yang ada hanyalah beberapa ikat dan bentuk perhiasan yang memang telah berada di tubuh Kanda dan juga di tubuh Dinda. Jika Kanda telah menyadari semua itu, Dinda kira Kanda tidak perlu untuk mengurusi lagi orang-orang, siapapun dia adanya, Kanda. Apa maksud Dinda? Apakah maksud Dinda kita tidak lagi harus mengurusi pengawal-pengawal utamaku itu? Jika itu maksud Dinda, Dinda salah besar. Mereka sangatlah kita butuhkan. Sepasang pendekar Nusa Barung itu begitu setianya pada Kanda. Kenapa jadi harus kita tinggalkan mereka? Justru pada saat-saat seperti ini kita... Bukan mereka yang Dinda maksudkan, Kanda. Bukan, Kanda, tapi adalah wanita itu. Wanita itu? Maksud Dinda Kanti, Diani Sampit itu? Ya, dialah, Kanda. Untuk apa dia harus Kanda bawa terus? Bukankah Dinda tahu Kanda tidak membawanya, tapi kedua anak muda itu yang membawanya mengejar kita. Dan lagi, ada apa dengan Diani Sampit? Kanda tidak usah berpura-pura. Dinda sudah mengerti semuanya. Sudah cukup Dinda menahan diri, Kanda. Sudahlah Dinda, jangan menangis. Akan malu kita jika mereka mengerti apa yang tengah kita ributkan.
Malam menjadi semakin larut. Prabu Sana duduk terpekur di samping Sri Kunti permaisurinya. Sementara itu Raden Satakeling, Raden Sakapalwaguna serta Sariti dan Diani Sampit menemani Dampu Awuk dan istrinya Nimas Kayuwangi. Tak jauh dari mereka, Raden Sanjaya memisahkan diri, asik merenung memandangi bintang gemintang yang bertaburan di langit. Seakan-akan putra mahkota Galuh ini mencoba untuk menghitung dan menelusuri satu persatu benda angkasa tersebut. Sementara itu, dua pengawal utama Baginda Sana kelihatan berkeliling memperhatikan keadaan. Entah bagaimana nasib anakku Wulan. Mengapa sampai kini ia tidak juga menampakkan dirinya? Mungkin saja dia telah kembali ke istana, Bi. Tapi tidak menemukan Bibi di sana. Janganlah Bibi mengkhawatirkan dirinya. Besok, saya akan meminta bantuan kelompok saya pengemis tongkat merah. Dalam waktu yang tidak akan lama, pasti Anting Wulan akan dapat menyusul kita. Ya, mudah-mudahan saja anakku selamat dan tidak kurang suatu apapun. Mau kemanakah kau, Bibi Sampit? Aku hendak menemani Baginda dan Permaisuri Sri Kanti. Tuanku, apakah saya mengganggu tuanku berdua? Tidak. Ada apakah, Sampit? Saya akan meminta maaf. Meminta maaf? Ya, walaupun saya tidak melihat ke gerbang kota raja, tapi saya yakin Kakang Rangga berada di antara pasukan Indraprasta. Saya malu atas peristiwa itu. Saya malu atas sikap dari Kakang Rangga. Waktu itu saya dan juga atas nama putri saya Anting Wulan memohon maaf atas sikap yang diambil oleh Kakang Rangga, suami hamba. Prabu Sora telah berhasil menjatuhkan Galuh. Dan tentu Rangga suamimu itu yang banyak membantu akan mendapatkan imbalan yang besar. Bukan tidak mungkin Galuh yang kini menjadi wilayah jajahannya akan diberikan pada suamimu. Mengapa kau tidak segera kembali ke Galuh? Kau akan dapat menjadi seorang permaisuri di sana. Dinda Kanti. Kenapa, Kanda? Apakah terlalu jauh perkiraan yang Dinda hitung? Tuanku permaisuri benar. Tidak. Jangan panggil aku permaisuri. Aku bukan lagi seorang permaisuri. Justru sekarang kaulah yang mungkin menjadi permaisuri, menggantikan diriku bersama dengan suamimu Rangga. Tidak. Saya tidak akan pernah kembali lagi pada Kakang Rangga. Sikapnya telah mempermalukan saya pada tuanku Sana. Tidak. Saya tidak akan kembali ke kota Raja Galuh. Tidak akan kembali lagi ke kota Raja Galuh. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dan bersama siapakah kau akan hidup? Jika tidak dengan suamimu sendiri, Rangga, dengan siapa kau akan hidup? Suamiku Sana bukanlah seorang raja, dan dia sudah tidak mampu lagi menghidupimu. Kanti, sudahlah Kanti. Jika Wulan putriku datang, tentu aku tidak akan lagi merepotkan kalian. Aku tidak akan menyusahkan kalian. Atau jika perlu, biarlah aku pergi dari kalian sekarang juga. Sampit, mau kemana kau? Bibi Sampit? Ada apa, Bibi Sampit? Kenapa Bibi tiba-tiba saja ingin pergi dari tempat ini? Aku ingin kembali ke kota raja dan mencari Wulan, anakku. Aku ingin kembali ke sana. Iya, Bi. Kita akan kembali ke kota raja. Tapi tidak malam-malam seperti ini, Bi. Besok kita akan kembali. Kita akan kembali bersama-sama dengan Kakang Seta dan Kakang Saka. Sudahlah, Bi. Tenanglah. Malam terus berlalu. Suasana yang serba salah menyentuh diri seluruh rombongan pelarian itu. Mereka tak tahu lagi harus berbicara apa untuk menanggapi keributan kecil yang sempat didengarnya.
Jangan kalian pelihara sifat kesatria dalam pertempuran seperti ini. Ayo, kita Bangkara bantu Ki Pandu Panjana untuk menyelesaikan Panglima Pake. Hoi, Suraprabha, percepat gerak pasukanmu. Desak terus pasukan Galuh. Kita harus berhasil menguasai kota raja ini sebelum matahari terbenam. Pasukan Indraprasta yang berjumlah jauh lebih besar itu berhasil mendesak pasukan Galuh yang mulai berdebar jantungnya melihat lawan mereka. Perbuatan dari sejumlah kelompok hitam, paku binang yang semula telah merontokkan dada mereka, serta sejumlah besar tokoh-tokoh utama yang tidak mendapat lawan berkelebat ke sana kemari menyebar maut. Sementara itu di sudut lain, Resi Wanayasa bersama dengan Ki Parangkukur mencoba menahan gerak dari Resi Amista. Agaknya pasukan Galuh sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Lihat itu, pasukan Galuh terus terdesak memenuhi seluruh jalan-jalan kota raja. Orang-orang cukup banyak yang telah menjadi korban. Entah di mana cucuku Sari itu. Cucumu ada bersama dengan murid-muridku dan Baginda Sana di istana. Aku kira sebaiknya kita tinggalkan saja Resi asing ini. Oi! Lihatlah kemari, Panglima kalian telah gugur. Menyerahlah. Sebelum kalian menjadi korban semuanya, menyerahlah. Tidak ada artinya kalian membela raja kalian yang pengecut. Ayo, di manakah raja kalian? Di manakah pemimpin besar tanah Pasundan? Di mana Prabu Sana? Dia pasti telah melarikan diri. Tidak ada gunanya kalian mempertahankan dan membela raja pengecut. Kau kembalilah ke istana. Aku masih akan mencoba mengatur para anak buahku ini. Baiklah, berhati-hatilah. Hindarkan Resi asing itu. Kepandaiannya sangatlah luar biasa. Berita tentang gugurnya Panglima Pakih menyebar hingga ke pelosok-pelosok jalan yang ramai oleh kecamuk pertempuran. Dan pada beberapa tempat beberapa kelompok telah melepaskan senjatanya dan menyatakan takluk. Sedangkan pada beberapa bagian yang lain masih saja banyak di antara mereka yang bertempur terus tanpa perhitungan. Sebagian dari prajurit Galuh telah menyerah. Tidak ada gunanya lagi kehadiran orang-orangku di sini. Aku akan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan kota raja ini. Kabarkan pada seluruh anggota Tongkat Merah untuk segera meninggalkan kota raja. Ketika sedang serunya pertempuran berkecamuk, tiba-tiba dari arah selatan kota raja terlihat sebuah panah sendaren melesat. Panah Sandi. Pastilah ada keluarga istana yang melarikan diri. Oi, Abangkara, gantikan aku, pimpin pasukan ini. Aku akan mencoba mendahului pasukan menuju istana. Hup! Oi, Resi Amista, temani aku.
Bersamaan dengan Resi Amista, Raden Kuda Amoksa yang merasa yakin tidak akan mendapat tekanan lagi dari Indraprasta, segera meninggalkan pasukannya menuju Istana Galuh. Akan tetapi setibanya di Istana Galuh, mereka tidak melihat seorang pun keluarga istana kecuali para dayang dan pelayan-pelayan dalam. Dari seorang pelayan dalam diketahui bahwa seluruh keluarga istana telah meninggalkan istana beberapa saat yang lalu. Setan pengecut. Aku tidak akan membiarkan kau selamat sana. Kau telah menghancurkan martabat dan kehormatanku. Untuk itu, kau harus menerima pembalasanku. Kau harus menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatanmu dan atas sakit hatiku ini. Sampit istriku pun agaknya melarikan diri bersama-sama dengannya. Nah, ayo Mista, kita kejar mereka. Pastilah mereka yang melarikan diri ke arah selatan kota raja. Raden Kuda Amoksa atau yang dikenal dengan nama Raden Rangga melesat ke arah para pelarian bersama dengan Resi Amista. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan dendam Raden Rangga? Dan bagaimanakah dengan nasib Anting Wulan serta Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.